Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang tidak ada Mahkamah Keluarga? Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Ini loh, kita kan pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Ya, kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Akibatnya, bila Ketua Umum Gerindra nekat menggandeng putra sulung Presiden, maka dinilai sebagai pelanggaran etik politik. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu, karena kesetiaan adalah jiwaku. Sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo, gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu. Karena kalau kita baca konteks perbandingan Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri? Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena Tahu banyak sendiri. yang mengira bahwa ini adalah Nah makanya jangan mengira-ngira, itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Ya nggak apa-apa. Iya. Kira kita senyum-senyum. Nah, itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak dengan politik dinasti seperti itu, Mas. Yes. Bagi pendukung fanatik Gibran, bakal menilai di Cawapres hanya Gibran. Hanya sebagai alat memenangkan Pilpres. Karena di 2 Pilpres sebelumnya, Pak Prabowo ini keok, kalah sama Pak Jokowi. Di berondong sodoran Cawapres Pranowo, jawaban menukik ala Gibran menohok. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan otomatis keluar dari PDIP apabila maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Gibran merespon hal itu. Saya kan masih di Solo, lah ini saya masih di sini, kader PDIP. Wis, kata Gibran di Balai Kota Solo. Gibran lantas merespon banyaknya usulan dari para relawan maupun parpol soal maju di Pilpres 2024 sebagai Cawapres. Dia mengaku masih menampung usulan tersebut. Ya, kami tampung dulu keinginan relawan, warga, partai, ucapnya. Lebih lanjut, putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku biasa saja soal banyaknya dukungan agar dia maju sebagai bakal Cawapres. Menurutnya, ada sejumlah nama yang diusulkan menjadi Cawapres selain dia, seperti Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Aku biasa-biasa wae, yang dukung saya ya ada, yang dukung Pak Erick ya ada, yang dukung Pak Airlangga ada, yang dukung Pak Sandiaga ada semua. Makane sing mbok beritake ojo aku tok, kalau masif saya sing tidak, tutur dia. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang Mahkamah Keluarga? Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Ini loh, kita kan Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Ya, kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Akibatnya, bila Ketua Umum Gerindra nekat menggandeng putra sulung Presiden, maka dinilai sebagai pelanggaran etik politik. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu, karena kesetiaan adalah jiwaku. Sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo, gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu. Karena kalau kita baca konteks perbandingan Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri? Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. karena banyak yang mengira bahwa ini ada. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah berkali-kali ditawari bakal calon presiden Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres. Namun Gibran mengaku terkendala di umur. Umurnya tidak cukup. Kan tidak cukup, ujar Gibran. Semua orang kan sudah tahu. Beliau Pak Prabowo sudah meminta berkali-kali jadi bacawa pres, imbuhnya. Pernyataan Gibran ini sontak direspon oleh para ketua umum partai politik pendukung Prabowo di Koalisi Indonesia Maju atau KIM.
Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar, Airlangga Hartarto merespon mengenai kabar putra Presiden Joko Widodo itu menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, hal ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Airlangga mengatakan belum ada keputusan di Koalisi Indonesia Maju atau KIM tentang cawapres Prabowo, termasuk ketika rapat para sekretaris jenderal KIM belum lama ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu opsi paling penting dalam daftar calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia menyampaikan sosok Gibran jadi aspirasi dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Tentu termasuk Mas Gibran ini kan juga opsi yang paling penting gitu, yang sudah jadi aspirasi juga di dalam koalisi. Ada juga yang lain-lain, ujar Fadli. Fadli mengakui saat ini Koalisi Prabowo menunggu putusan uji materi Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu soal batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Menurut jadwal, pembacaan putusan sejumlah perkara gugatan usia minimal capres dan cawapres akan diselenggarakan pada 16 Oktober 2023. Kalau hal itu, putusan MK saya kira merupakan bagian dari pembicaraan juga gitu. Karena itu juga sangat menentukan gitu ya, karena ada opsi-opsi katanya. Terlepas dari situasi politik hari ini, Fadli berpendapat persoalan batas usia itu cukup relatif. Dia menyinggung para pemimpin di negara-negara maju berusia muda. Ia pun menilai semangat menurunkan syarat batas usia itu bagus dan bisa membuat publik memikirkan ulang ihwal aturan tersebut. Fadli pun menyebut para pendiri bangsa seperti Sultan Syahrir dan Jenderal Sudirman yang dulu berjuang di usia mereka yang masih muda. Walaupun tentu pernyataan ini dianggap politis, tetapi sebenarnya usia untuk pemimpin itu harusnya tidak dibatasi oleh batas 40 tahun, ucap dia. Ia menilai Prabowo masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk menentukan sosok cawapres. Masa pendaftaran cawapres-cawapres ke KPU dibuka pada 19 sampai 25 Oktober 2023. Tentu akan memaksimalkan dengan perhitungan-perhitungan yang terbaik itu. Dan saya kira dalam waktu dekat akan ada satu kesimpulan yang terbaik juga, ujarnya. Namun, Fadli menegaskan cawapres Prabowo bakal ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Umum Parpol Koalisi. Belakangan ini dukungan terhadap Gibran untuk jadi cawapres Prabowo menguat. Usulan itu muncul dari sejumlah kelompok relawan hingga organisasi sayap dan pengurus tingkat cabang Partai Gerindra. Terbaru, pada Selasa 10 Oktober hari ini, salah satu organisasi sayap Partai Gerindra, Satria, mengusulkan Prabowo untuk menggandeng Gibran. Ketua Umum Satria, Bambang Haryadi, menilai Gibran merupakan sosok yang tepat untuk mewakili anak muda Indonesia.